Walaupun itu berbentuk teman Mas sendiri, itu jangan diiyakan, jangan dituruti. Dan salah satu dari teman Erlang pun bertanya, "Ya Tuhan, cerita ini aku angkat dari sebuah kisah nyata dan dari temanku yang bernama Erlang. Erlang adalah seorang pendaki gunung, anak pencinta alam, dan suka sekali melakukan kegiatan petualangan. Terkadang dia mengikuti acara bakti sosial di atas gunung untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di situ. Dia sudah berputar ke mancanegara, dia sudah berputar ke seluruh Indonesia, tapi hanya satu yang belum dia naiki, yaitu Gunung Sumbing. Gunung Sumbing adalah gunung yang berada di 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Gunung yang tingginya mencapai 3.371 meter di atas permukaan laut. Belum lagi ditambah cerita misterinya. Bagi Erlang inilah tantangan yang luar biasa. Makanya dia sangat ingin sekali ke sana. Akhirnya dia memberitahu semua teman-temannya untuk mengadakan acara menaiki gunung tersebut. Dia pun memilih orang-orang yang memang pantas untuk menaiki, yaitu orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Karena medan ini termasuk medan yang belum pernah terjamah oleh dia. Erlang pun memilih 5 orang temannya. Tapi sayangnya yang satu gagal ikut karena sakit. Jadi dengan terpaksa dia pun berangkat bersama 4 temannya. Singkat cerita, sampai di lokasi, setelah membeli tiket dan sebagainya, Erlang pun memilih trek yang akan dia naiki. Akhirnya dia memilih untuk naik ke trek yang bernama Trek Garung. Sebenarnya ada sekitar 5 trek untuk pendakian ke Gunung Sumbing. Tapi Trek Garung ini adalah trek yang cukup terkenal dan ramai. Oleh karena itu, trek ini mungkin mudah untuk dijalani bagi pendaki yang masih awam dengan medan dari Gunung Sumbing. Setelah dia mau menaiki lokasi tersebut, tiba-tiba Erlang dan teman-temannya dipanggil oleh seorang bapak-bapak tua. Dari cara berpakaian, dari cara dia berbicara dengan aksen Jawa kuno, dia pun memanggil Erlang dan kawan-kawannya. Mas. Erlang dan teman-temannya pun menoleh ke belakang, lalu segera mendatangi bapak tua itu. "Iya Pak, ada apa ya Pak?" Kamu mau daki gunung lewat Jalan Garung?" "Iya Pak, betul. Ada apa ya Pak?" Enggak, saya cuma mau ngasih tahu kalau nanti di perjalanan Mas menemukan yang aneh-aneh atau yang tidak wajar atau yang tidak masuk akal, walaupun itu berbentuk teman Mas sendiri, itu jangan diiyakan, jangan dituruti. Dan salah satu dari teman Erlang pun bertanya, "Ya Tuhan, Oke teman-teman, tadi aku nggak tahu kenapa lukisannya bisa jatuh. Asli kaget banget dan akhirnya mesti sedikit agak mengulang sedikit. Oke, aku terusin lagi ya.
Tadi aku cerita sampai ke Erlang dan teman-temannya bertemu dengan bapak-bapak tua sebelum mereka masuk ke dalam trek Garung. Situ bapak-bapak tua itu memanggil mereka dan mengatakan sesuatu peringatan apabila terjadi sesuatu di sana yang tidak masuk akal, yang di luar dari akal pikiran, baik itu berbentuk teman sendiri, itu jangan dituruti dan diiyakan. Dan di situ salah satu dari teman Erlang bertanya, "Memangnya kenapa, Pak?" Lalu si bapak pun menjawab, "Ya karena memang pantangannya ya seperti itu, Mas. Setiap pendaki yang mau naik dari trek manapun pasti akan diperingatkan seperti itu." "Oh gitu ya, Pak." "Ya." Lalu Erlang dan teman-temannya pun melanjutkan perjalanan. Tapi pada saat mau menaiki jalur tersebut, tiba-tiba bapak tua itu pun memanggil mereka lagi. Mas, sebentar mas." "Ah iya Pak, kenapa?" "Tapi kalian yakin personil kalian itu ganjil loh?" "Ah ya." Erlang pun teringat dengan hal itu. Karena baru kali ini memang dia pun memutuskan untuk berangkat dengan 5 personil. Biasanya selama ini, selama Erlang untuk naik gunung selalu dengan personil yang genap gitu. Karena memang salah satu peraturan dari naik gunung, percaya atau nggak percaya, memang diwajibkan untuk personil yang genap gitu. Jadi kalaupun sendiri, bertiga, berlima itu sebenarnya nggak boleh, katanya sih begitu. Lalu Erlang pun menjawab dengan yakin, "Iya Pak, nggak apa-apa. Yang penting kami kan tidak macam-macam di atas." Lalu bapak itu pun menjawab, "Oh ya sudah kalau begitu, tidak masalah. Yang penting kalian yakin saja untuk melakukan apa yang saya perintahkan yang tadi, peringatan saya." "Iya Pak." Lalu mulailah Erlang dan teman-temannya memasuki jalur Garung itu. Baru seperempat perjalanan, hawa yang tadinya di desa itu panas gitu ya, karena memang kebetulan mereka berangkat di siang hari sekitar jam 12:30 siang. Itu memang hawa dan cuaca cerah dan bagus banget buat untuk mendaki. Tetapi sampai di perempatan jalan, yang mereka rasakan adalah hawa dingin dan suasana yang remang-remang gitu, karena memang banyak banget tumbuhan-tumbuhan lembah, tanaman-tanaman yang merambat sebagainya. Itu membuat sinar matahari itu sangat kurang untuk masuk ke situ. Dan ya sudah, akhirnya mereka tetap meneruskan perjalanan walaupun sangat berhati-hati. Sesungguhnya Erlang dan teman-temannya ini adalah senior dari grup pencinta alam yang memang sebenarnya sudah handal dalam menaiki gunung. Tapi entah kenapa hari ini itu bawaannya berbeda. Atau mungkin terbawa perasaan dengan cerita-cerita yang sebelum-sebelumnya Erlang sudah baca di media maupun dimanapun, yang membuat akhirnya mungkin dia sedikit terpengaruh dengan cerita itu. Tapi ya sudahlah, tidak usah terlalu dipusingkan. Begitu pikirannya Erlang. Pada saat sudah mencapai sekitar beberapa kilometer dari jalur masuk tadi, tiba-tiba Erlang melihat ada seorang wanita melambai ke arah dia, seperti memanggil terus. Erlang berusaha untuk mengenitkan matanya, melihat dengan jelas. Itu ada cewek di depan gue. Jauh sih pandangannya, tapi kok dada-dada. Ngapain ya kira-kira? Lalu Erlang pun memanggil teman di depannya. Coy, bro, lu lihat nggak cewek depan kita itu?
Otomatis semua teman-temannya pun memandang ke arah yang ditunjuk Erlang. Mereka pun celingak-celinguk melihat kiri ke kanan. Hah? Gak ada, Lang. Gak ada siapa-siapa. Salah lihat kali lu. Yang lu lihat tuh mungkin tanaman yang lagi dada-dada tuh tanaman daunnya. Lu gak mabok kan tadi lu gak minum aneh-aneh kan tadi pas kita jalan ke sini? Enggak, enak aja. Ngapain juga gue mabok, kan gue mau fokus naik gunung. Oh, tapi beneran loh, dia masih dada-dada. Udah deh. Udah. Jangan halusinasi. Udah ya, stop ya. Gue takut nih, kata salah satu temannya Erlang. Akhirnya Erlang pun memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Tapi baru mau meneruskan, tiba-tiba dia baru sadar. Itu kan yang tempat tadi cewek dada-dada itu kan, itu jurang. Itu gak ada pijakan untuk menapak gitu loh. Terus gimana dia bisa berdiri di situ? Akhirnya Erlang pun berusaha untuk berpikir kalau itu pun cuma halusinasi dia. Dia berpikir kalau itu hanyalah hayalannya dia aja dan dia salah lihat. Dan akhirnya mereka pun meneruskan perjalanannya. Posisi kali ini Erlang berada di paling belakang barisan. Dan dua temannya lagi di depannya. Dan saat berjalan itu menuju mendaki dan kebetulan untuk trek Garung ini sebenarnya tidak begitu menanjak. Oleh karena itu biasanya para pendaki yang pemula itu diwajibkan untuk naik di trek Garung ini dibandingkan trek-trek yang lainnya. Tapi entah kenapa, padahal jalan tidak menanjak, tapi kok Erlang merasa lelah, merasa letih dan capek banget gitu. Kayak abis mendaki bermeter-meter, padahal perjalanan mereka sebenarnya belum lama dan belum berjam-jam. Lalu dengan berupaya menyegarkan pikiran menjadi positif, Erlang terus berjalan bersama teman-temannya tanpa berkata-kata. Setelah hampir mencapai pos pertama, tiba-tiba Erlang mendengar ada langkah kaki di belakang. Langkah kaki yang seirama dengan langkah kaki dia. Mengikuti dia ke kiri, diikuti, dia ke kanan, diikuti. Erlang ingin sekali menoleh ke belakang. Dia ingin sekali untuk mengetahui siapa yang ada di belakang dia. Karena dia berpikir apabila memang ada pendaki lain yang naik, tidak mungkin bisa mampu mengejar jarak yang mereka sudah tempuh. Dan sedangkan langkah kaki ini hanya sendiri. Atau mungkin pendaki yang tersesat dari grupnya. Kalau kayak gitu harus ditolong. Pikirannya Erlang seperti itu. Lalu dia pun berusaha untuk membuka pikirannya untuk lebih positif lagi. Dan dia pun akhirnya menoleh ke belakang. Pada saat dia menoleh ke belakang, ternyata benar. Yang dia lihat adalah seorang pendaki. Laki-laki, bertubuh tinggi, dan menunduk. Erlang berpikir, dari kapan ya dia ngikutin gue? Langkah kaki tidak terhenti di situ. Erlang terus berjalan, dan dia pun menoleh sekali lagi. Akhirnya dia penasaran. Sambil berjalan, dia pun akhirnya menegur pria itu. Mas, sendirian aja? Gak nyasar kan? Tapi orang itu malah tetap terus menunduk ke bawah, tidak mau lihat. Erlang pun meneruskan jalannya, tidak mau lagi untuk menegur orang itu. Dia pikir, orang aneh, kok disapa kok malah gak jawab.
Lalu Erlang pun terus berjalan, terus menyusuri kiri kanan jurang segala macem. Tapi kok langkah kaki ini semakin mendekat dan mendekat. Tadinya ada jarak beberapa meter di belakang, tapi kok ini terus mendekat. Erlang pun bingung. Ini orang kenapa deket-deket sama gue jalannya? Kan bisa jaga jarak. Lalu dia pun mulai risih dengan keadaan itu. Pada saat dia memutuskan untuk menengok ke belakang lagi untuk menegur pria itu supaya tidak terlalu dekat jaraknya. Pada saat dia menoleh ke belakang, orang itu lagi memandang dia, melotot dan tersenyum. Erlang pun kaget. Lalu dia pun menyingkir dari barisan yang sudah ada dan berusaha mempercepat langkahnya untuk menyusul teman-temannya. Tapi langkah pria ini pun makin cepat. Semakin dia cepat, dia pun juga semakin cepat. Tiba-tiba dia pun menyusul Erlang. Dan berdiri di depan Erlang. Berjalan di depan Erlang. Erlang berpikir, siapa pria ini? Dia nyusul gue, terus tiba-tiba sekarang berjalan depan gue. Sedangkan gue belum bilang dia masuk dalam grup gue. Ya sudahlah, mungkin dia memang benar-benar pendaki yang tersesat dan butuh bantuan. Cuma dia lagi bingung kemana teman-temannya pergi. Akhirnya Erlang berjalan di belakang dia. Tapi tiba-tiba ini orang berjalan menjadi lambat dan berhenti. Erlang pun ikut berhenti. Dan dia pada saat dia ingin menegur orang itu, tiba-tiba orang itu memiringkan kepalanya. Tiba-tiba kepalanya copot dari badannya, copot dan menggelinding ke bawah, menggelinding melewati Erlang. Lalu Erlang pun melihat ke bawah dan dia menatap kepala yang menggelinding itu. Dan dia melihat kepala itu menatap dia, matanya menatap dia, melotot dan tersenyum. Lalu melewati Erlang, tetap menggelinding. Pada saat Erlang memusatkan tatapannya lagi kepada tubuh tanpa kepala itu, dia melihat tubuh tanpa kepala itu tiba-tiba berbalik badan ke arah dia. Ini ada apa ini? Tubuh Erlang mulai menggigil. Dia mulai stres, dia mulai panik. Tapi tidak ada satupun suara yang keluar untuk memanggil teman-temannya yang sudah berjalan cukup jauh dari pandangan dia. Pikiran dia pada saat itu, apa yang harus gue lakukan? Gue mesti gimana? Tiba-tiba tubuh itu tanpa kepala itu menunjuk ke arah Erlang. Dan dia menggeser tangannya. Dia menunjuk ke arah sebelah kanan Erlang. Erlang pun menoleh. Dia berpikir ada apa di sebelah kanan dia. Tidak ada apa-apa. Hanya kepala yang menggelinding tadi. Erlang tidak mengerti maksud dari pria itu. Sampai akhirnya dia berpikir, pikiran yang sangat gila luar biasa. Apakah maksud pria itu gue suruh ngambil kepalanya? Tiba-tiba Erlang pun teringat akan perkataan bapak-bapak tua yang dia temuin di awal jalur.
Yang katanya kalau ketemu sesuatu hal di luar nalar atau di luar pikiran, tidak usah diiyakan, tidak usah digubris. Tetap lanjut dan pikirannya harus tetap menuju puncak. Akhirnya Erlang pun memutuskan untuk berjalan atau sedikit berlari melewati tubuh tanpa kepala itu. Lalu dia pun berjalan dengan cepat tanpa menoleh sedikit pun. Dan akhirnya dia berhasil melewati tubuh tanpa kepala itu. Dia berusaha untuk berlari akhirnya, untuk mengejar teman-temannya yang sudah cukup jauh dan mungkin hampir tidak terlihat punggung mereka. Dia berlari, berlari. Sampai akhirnya dia tersesat. Teman-temannya sudah tidak terlihat lagi. Bagi Erlang waktu itu, dia adalah seorang pendaki gunung yang sangat handal. Jadi menurut dia harus bisa untuk menerjang masalah ini, harus bisa menyelesaikan masalah ini, walaupun lagi sendirian di tengah medan yang dia tidak kenal, yang dia tidak tahu. Dia pun melihat arloji yang ada di tangannya. Udah hampir sore. Sekitar 2 jam lagi udah maghrib. Dan gue harus nyampe di pos berikutnya. Itu sebelum maghrib. Akhirnya Erlang pun terus berjalan menyelusuri jalan setapak itu. Berusaha menuju tempat di mana teman-temannya berada. Tapi yang ada, dia hanya menemukan tempat yang itu lagi, dan itu lagi. Seperti berputar-putar dan tidak mengerti arah. Tidak tahu di mana dia harus menemukan tujuannya. Erlang pun akhirnya duduk. Dia bersandar pada sebuah batang pohon besar dan mulai berpikir. Gue harus gimana ya? Kalau gue tersesat seperti ini, apa yang harus gue lakuin? Hari makin malam. Dan Erlang pun berusaha untuk berpikir keras pada saat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap berjalan. Menyelusuri jalan setapak yang dia berharap akan menemukan base camp atau pos atau teman-temannya. Lalu pada saat dia terus berjalan, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek tua membawa sebongkah kayu di punggungnya. Nenek-nenek itu sangat kecil, pendek, tapi mampu membawa kayu yang banyak di punggungnya. Dia berjalan. Akhirnya Erlang pun mengejar nenek-nenek tersebut. Dan dia pun bertanya pada nenek-nenek itu. Maaf Nek, mohon maaf sebelumnya. Lalu nenek-nenek pun menengok ke arah Erlang. Iya, ada apa Mas? Tersesat ya? Kok nenek tahu kalau aku tersesat? Iya, nenek tahu. Dari wajahmu yang pucat, panik, pasti kamu tersesat. Kamu menemukan jalan keluar. Ini udah memakin malam. Hati-hati loh di jalan. Kamu ke arah sana aja. Nenek itu menunjukkan ke arah jalan yang Erlang pikir itu bukan jalan sebenarnya, karena jalan itu kayak menuju ke hutan, bukan jalan setapak yang harusnya Erlang lalui. Tapi nenek itu menunjuk ke arah sana. Tapi daripada tidak ada rencana lain, tidak ada pikiran lain, akhirnya Erlang menuruti apa kata nenek tersebut.
Lalu saat dia berjalan dan dia menoleh ke belakang, nenek itu sudah tidak ada. Wah, tadi orang beneran apa bukan ya? Sudahlah, Erlang tetap melanjutkan perjalanan seperti yang diarahkan oleh nenek tersebut. Dia terus berjalan. Dan anehnya, dia menemukan jalan yang sebenarnya seharusnya tidak ada jalan. Jadi seperti trek buatan pada saat itu. Jadi tidak ada jalan yang seharusnya gitu. Loh, ini kok jalan sambungan apa bukan gitu? Seharusnya sih nggak ada jalan di sini menuju. Jalan mana ya? Ini jalan apa ya? Gitu. Walaupun Erlang tidak memahami medan dari pendakian di Gunung Sumbing, tapi Erlang tahu betul dan tahu pasti beberapa jalan yang memang tidak seharusnya dilewati oleh pendaki, baik pendaki pemula maupun pendaki yang profesional. Dan dia mengetahui medan-medan tersebut. Jadi tidak mungkin perkiraan dia salah. Ini kenapa ada jalan di sini? Seharusnya nggak ada. Tapi dia berusaha untuk berpikir positif kembali demi menemukan jalan keluar. Lalu Erlang pun terus menuju perjalanan itu. Di dalam perjalanan itu pun dia menemukan seseorang duduk bersila di atas batu, berpakaian serba hitam dari atas sampai bawah. Siapa lagi nih? Orang itu pun seperti seorang petapa. Sebutan seperti seorang petapa karena dia seperti membaca-baca berkomat kamit, kayak membaca mantra, sesuatu mantra yang Erlang tidak mengerti bahasanya. Dan dia pun tidak mau mengubris orang itu. Dia pun terus berjalan. Suasana semakin suram, semakin gelap. Akhirnya mau tidak mau Erlang pun menyalakan senternya. Dia mulai menyusuri, melihat-lihat kiri kanan. Takut-takut ada binatang buas atau takut-takut ada sesuatu yang mungkin dia tidak bisa hadapi sendirian. Erlang terus berjalan sampai akhirnya tiba-tiba sampai di sebuah pos. Erlang berjalan berlari ke arah pos tersebut. Ternyata itu adalah pos terakhir dari Gunung Sumbing. Dia pun mulai mencari teman-temannya. Wah, ini di mana ya? Teman-temannya di mana ya? Nggak ada sama sekali. Di situ hanya beberapa orang yang dia tidak kenal. Teman-temannya tidak terlihat dimanapun. Akhirnya Erlang pun memutuskan untuk beristirahat sambil berpikir kemana teman-temannya. Akhirnya dia pun mulai menanyakan kepada salah satu pendaki yang ada dan sedang beristirahat di situ. Mas, permisi mas. Oh iya mas, ada apa ya? Lihat teman-teman saya nggak dengan ciri-ciri. Dan akhirnya Erlang menyebutkan ciri-ciri teman-temannya. Dia berpikir teman-teman sudah mencapai puncak dan berkemah di sana. Tapi ternyata dari ciri-ciri yang Erlang sebutkan kepada para pendaki itu, mereka tidak melihat dengan orang dengan ciri-ciri itu. Mereka bilang, nggak ada mas yang kayak gitu. Dari tadi kami aja yang ada di sini. Dari tadi kami udah dari siang di sini. Jadi kami memang berencana untuk besok pagi baru naik lagi ke atas. Oh nggak ada ya? Loh, emang masnya dari mana? Saya dari Oh, mas nyasar ya? Kepisah sama teman-temannya? Iya, saya kepisah. Wah, hati-hati mas. Di sini suka ada yang begitu. Untung mas berhasil nyampe ke pos kita, pos 3 katanya. Emang mas naik dari jalur mana sih? Oh, saya sih naik dari jalur Garung. Hah? Garung? Iya. Lalu pendaki itu pun mulai saling bertatap-tatapan.
Mas nggak mungkin Mas naik dari Garung. Pasti ini ya lupa, nggak mungkin Mas. Lah beneran saya naik dari Garung kok. Saya ingat betul kok. Orang saya ini, saya nggak, saya bukan pemula. Memang saya memilih untuk naik trek itu karena memang Gunung Sumbing ini baru buat saya. Saya pertama kali naik. Ya berarti Mas mungkin salah, tetep aja salah Mas. Nggak mungkin Mas naik dari Garung. Loh emangnya ini pos 3 Garung kan? Maksudnya ini jalurnya Garung kan? Enggak Mas, ini jalurnya Bowongso. Hah? Bowongso? Iya, makanya kami bilang kayaknya Mas halusinasi juga deh. Jauh Mas antara Garung. Iya saya tahu jauh. Kok bisa ya nyampe Bowongso? Emangnya Masnya gak percaya? Enggak, saya bener-bener naik dari Garung Mas. Iya tapi ini Bowongso Mas. Nanti coba aja Mas lihat keluar. Lalu Erlang pun melihat ke arah luar. Dan dia pun berpikir, iya, emang ada yang berbeda di sini. Lalu akhirnya pun Erlang turun menuju ke tempat pos tadi. Dan dia berpikir untuk tetap menaiki puncak bersama para pendaki lain yang tidak dia kenal. Sampai akhirnya dia pun ikut turun bersama pendaki-pendaki yang tidak dia kenal itu. Sampai di desa. Dengan menuruni dari jalur Bowongso tersebut, Erlang pun memutuskan untuk menghubungi salah satu temannya. Setelah dia menghubungi, semua teman-temannya kaget. Lu ngapain tadi bisa nyampe ke Bowongso? Lu gila apa? Gue nggak tahu. Ya nantilah gue ceritain. Akhirnya semua teman-temannya pun menyusul Erlang ke jalurnya trek Bowongso tersebut. Dan di sana akhirnya dia menceritakan semua kejadian yang dia alami selama perjalanan dari awal sampai akhir. Dan akhirnya ada salah satu penduduk desa itu yang menjelaskan kalau untung Mas gak ngejar kepala yang geliding itu Mas. Kalau sampai Mas ngejar, Mas gak akan kembali sama sekali Mas. Oh itu ya. Iya, terus untung Mas gak negur petapa. Kalau Mas negur petapa, Mas juga gak bakal kembali. Terus nenek-nenek itu siapa ya? Ada yang kenal gak ya? Nenek-nenek? Gak ada Mas yang hidup di Gunung Sumbing. Semuanya Mas mau di desa ini. Tapi untungnya Mas nurut sama nenek itu. Kalau Mas gak nurut, Mas pasti sudah nyasar dan gak kembali juga.